Tahu nggak sih teman-teman, ternyata rutinitas pagi kita itu bisa menentukan hari yang akan kita jalani loh. Hai teman-teman, kali ini aku mau review buku The 5 AM Club karya Robin Sharma. Buku ini tuh sebenarnya udah lama aku beli teman-teman. Tapi aku baru selesai membacanya karena jujur aku suka buku self-improvement, tapi butuh usaha lebih untuk membaca genre yang fiksi. Nah, kemasan buku ini tuh disajikan dengan cerita fiksi teman-teman. Tapi akan banyak banget moral value yang bakal kita dapetin dari cerita fiksi ini, kayak gitu. Buat teman-teman yang suka novel, coba deh buku ini. Pasti bakalan seru karena selain ceritanya yang menarik dan akan banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Aku aja yang awalnya gak seberapa suka baca cerita fiksi, tapi ketika aku baca buku ini, aku terus penasaran teman-teman sama cerita lanjutannya dan pembelajaran apa sih yang akan aku dapetin di bab-bab selanjutnya. That's why, alhamdulillah, aku udah selesai baca buku ini. Buku ini tentang apa sih? Buku ini jelasin tentang nilai penting kenapa kita harus bangun jam 5 pagi. Satu hari kita akan ditentukan dengan bagaimana kita memulai hari. Nah, jika di awal pagi kita melakukan rutinitas pagi yang positif, maka akan berdampak positif pula pada satu hari kita. Di sini dijelasin juga, bangun pagi itu bisa meningkatkan produktivitas dan kesehatan. Kenapa? Karena waktu pagi itu waktu yang sangat tenang dan damai, minim distraksi, sehingga kondisi otak kita berada di kondisi yang paling optimal. Dan bangun pagi dengan rutinitas pagi yang positif ini juga merupakan kunci para tokoh-tokoh besar loh. Seperti apa rutinitas pagi yang berdampak pada kehidupan kita? Di sini si penulis juga menjelaskan formula 20-20-20. Yang mana 20 menit awal kita lakukan treatment untuk fisik kita, olahraga, peregangan, dan lain sebagainya. 20 menit selanjutnya kita gunakan untuk treatment spiritualitas kita, sholat, berdoa, journaling, dan lain sebagainya. 20 menit selanjutnya kita gunakan untuk treatment mindset kita, pola pikir kita, mulai dari membaca, mendengarkan podcast, atau hal lainnya yang kita gunakan untuk pengembangan diri kita. Dengan rutinitas 20-20-20 ini, maka itu akan berdampak positif bagi kita jika itu sudah menjadi habit ke depannya. Nah, selain itu teman-teman, yang aku suka dari buku ini adalah buku ini banyak banget memberikan nilai-nilai universal yang harus kita miliki dalam hidup kita. Seperti contohnya, di sini juga dijelasin pentingnya menjaga keseimbangan mindset, soul set, health set, dan juga heart set. Atau bahasa lainnya mungkin ini ya teman-teman ya. Kita harus menjaga kecerdasan emosional, spiritual, fisik, dan juga intelektual kita. Dan insight yang menarik juga dari buku ini adalah buku ini juga menekankan kita harus mengejar kebermaknaan. Aku ingat banget salah satu quotes dari buku ini, sukses sejati adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Memberi pada orang lain adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Dan sukses sendiri itu keren. Namun menjadi bermakna itu jauh luar biasa keren. Selain itu, hal menarik lainnya dari buku ini teman-teman, meskipun buku ini dikemas dengan cerita fiksi, tapi diselipkan juga kisah inspiratif yang true story. Aku ingat banget salah satu kisah inspiratif di buku ini adalah kisahnya kepala editor majalah Elle Prancis, namanya Jean. Di puncak karirnya, dia menderita stroke yang mana semua badannya lumpuh, hanya bisa menggerakkan kelopak mata kirinya saja. Kerennya teman-teman, dia itu nggak menyerah dengan kondisi yang ada. Selama menderita stroke itu, dia bisa menerbitkan satu buku perjalanan hidupnya yang berisi tentang pengalaman dan makna kehidupan. Prosesnya teman-teman, untuk menghasilkan satu buku ini, dia harus mengedipkan 200.000 kedipan hingga bisa dipahami oleh terapisnya. Komunikasi dengan kelopak mata ini disebut dengan silent
silent alphabet. Keren kan? Jadi dari situ aku benar-benar belajar, wih, ternyata emang bener ya, keterbatasan itu nggak akan menjadi penghalang bagi kita untuk terus berkarya. Asal kita nggak mudah menyerah dengan keadaan yang ada. Dan terakhir, part yang aku suka dari buku ini teman-teman, buku ini juga memberikan 10 teknik detail agar kita bisa membangun habit yang positif dan terus menjadi pribadi yang bertumbuh seperti tokoh-tokoh besar di dunia. Salah satu tekniknya, teknik 90-91. Jadi 90 menit pertama dalam 90 hari ke depan kita harus fokus pada satu target utama yang itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita, pada kehidupan karir kita. Next, di lain kesempatan aku bakalan bahas teknik-teknik lainnya ya, karena menurutku tekniknya itu benar-benar baru dan ini membantu banget buat kita untuk terus bertumbuh. So, buku ini tuh recommended banget bagi kita yang ingin belajar dari tokoh-tokoh besar, membangun kebiasaan suksesnya dimulai dari rutinitas pagi hari. Jelas, hikmah yang aku dapetin dari buku ini adalah untuk menjadi orang di atas rata-rata, kita juga harus mau melakukan usaha di atas rata-rata. Perubahan itu mungkin awalnya terasa berat, berantakan di tengah-tengah, namun percayalah akan indah pada akhirnya. Terima kasih teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat ya. Dadah!